الفاتحة. غير المغضوب عليهم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. Buka halaman 93. Halaman 93. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu ta'ala yaqulu innama ghalabtu ala syurakai bi anni lam taqa lil fatrah wal ittirabu fit tahsili. Wa kana lan ono ustaduna sapa guru kita Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu ta'ala yaqulu iku dawuh sapa ustaduna indau innama walabtu angin pastini ngalahaken sapa ingsun ala syurakai ingatasi piro-piro konco ingsun bi'anni kelawan satuhuni ingsun lam takok iku ora tumibo li kedue ingsun al fatratu opo kendo wal ittirabu lan ragu-ragu fit tahsili ing dalam ngasilaken ilmu. Wa kana lan ono apa kelakuan yuhka iku den ceritaaken an Syekhul Islam saking Syekhul Islam al isbijabi kang bangsa isbijab annahu apa sa'tuhuni Syekhul Islam waqa'a iku tumibo lahu kedue Syekhul Islam fi tahsilihi
ing dalem ngasilaken syekh fi tahsilihi ing dalem ngasilaken syekh wa ta'allumihi lan ngajine syekh wa ta'allumihi lan ngajine syekh fatratun opo kendo isnatai asyarata ing dalem mangsa 12 asanatan apane taun isnatai asyarata ing dalem mangsa 12 sanatan apane tauni bingkila bil mulki sebab bolak-balike keraton bingkila bil mulki sebab bolak-balike keraton wa kharaja lan metu sapa syekh ma'a syarikihi ing dalem sertane koncone syekh ma'a syarikihi ing dalem sertane koncone syekh fil munadharati ing dalem diskusi walam yatruka lan ora ninggal sapa syekh lan syarik walam yatruka lan ora ninggal sapa syekh lan syarik al munadharata ing diskusi masalah ilmu al munadharata ing diskusi masalah ilmu wa kana lan ono sapa syekh lan syuraka wa kana lan ono sapa syekh lan syuraka yajlisani iku lungguh sapa karuni yajlisani iku lungguh karuni sapa karuni fil munadharati ing dalem munadharah kulla yaumin ing dalem saben-saben dina walam yatruka lan ora ninggal sapa karuni al julusa ing lungguh lil munadharati krana munadharah isnatai asyarata ing mangsa 12 sanatan apane tauni fasara nulidati syarikuhu sapa koncone syekh Syekhul Islam iku Syekhul Islam iku dadi gurune wong Islam Syekhul Islami iku dadi gurune wong Islam lisyafi'iyyin kedue wong kang bangsa mazhab Syafi'i wa huwa utawi syarik kana iku ono sapa syarik Syafi'iyan iku wong kang bangsa mazhab Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim.
diceritakan bahwa wakana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin, ada seorang guru atau ulama besar. Beliau mempunyai nama Syekh Burhanuddin. Namanya adalah Syekh Burhanuddin. Beliau termasuk ulama besar di masanya. Beliau mengatakan yaqulu innama ghalabtu ala syuraka'i bi anni lam taqa lil fatratu wal ittirab fi tahsilil ilmi. Syekh Burhanuddin menjadi ulama besar ketika beliau mencari ilmu, ketika beliau nyantri di pondok pesantren, mengabdi kepada gurunya, sehingga beliau menjadi ulama besar di masanya. Beliau mengatakan apa? Innama ghalabtu ala syuraka'i bi anni lam taqa lil fatrah wal ittirab. Aku ghalabtu, telah mengalahkan beberapa temanku pada waktu saya nyantri. Saya telah mengalahkan beberapa temanku sehingga aku menjadi ulama besar. Kata beliau Syekh Burhanuddin, karena apa? Bi anni lam taqa lil fatrah wal ittirab. Karena saya, kata Syekh Burhanuddin, selama nyantri di pondok pesantren, selama mencari ilmu, itu tidak pernah merasakan yang namanya patah semangat dan tidak pernah merasakan namanya ittirab, kebingungan dalam mencari ilmu ya. Jadi beliau Syekh Burhanuddin menjadi ulama besar daripada teman-temannya, daripada orang-orang yang semasa dengannya dalam menuntut ilmu. Beliau terkenal ulama besar. Kenapa kok sampai seperti itu? Beliau kok sampai menjadi ulama besar? Karena memang ketika beliau mencari ilmu itu tidak pernah merasakan yang namanya al-fatrah, tidak pernah merasakan yang nama putus asa, tidak pernah yang merasakan yang namanya patah semangat dalam mencari ilmu. Artinya beliau selama menuntut ilmu, Syekh Burhanuddin ini semangatnya luar biasa, semangat menuntut ilmunya luar biasa, sehingga jelas Syekh Burhanuddin ini lebih unggul daripada teman-teman yang semasa dengannya dalam menuntut ilmu. Beliau tidak pernah merasakan sedikit pun kejenuhan dalam belajar. Beliau juga tidak pernah merasakan kebingungan dalam belajar, kebingungan dalam sesuatu apapun. Beliau yakin, Syekh Burhanuddin yakin mantap bahwa dirinya akan mendapatkan pertolongan dari Allah ketika dia dalam menuntut ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu, kita thalabul ilmi, itu seharusnya tidak usah memikirkan apapun, tidak usah memikirkan biaya, karena yang membiayakan kita itu semuanya adalah tanggung jawab orang tua. Kita tugasnya adalah fokus dalam menuntut ilmu. Urusan biaya itu adalah tanggung jawab orang tua. Jadi tidak usah bingung. Bahkan orang yang menuntut ilmu itu dijamin rezekinya oleh Allah. Orang yang mencari ilmu, ada satu riwayat, man talabal ilma takaffalallahu birizqih ya. Orang yang mencari ilmu seperti kita, orang yang menuntut ilmu, maka takaffalullah, Allah Ta'ala akan menjamin rezekinya. Allah Ta'ala akan menjamin rezekinya melalui perantaraan kedua orang tuanya. Orang tuanya akan mudah dalam mencari rezeki ketika kita dalam menuntut ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu itu urusan dunianya akan dimudahkan oleh Allah ya. Jadi kita sebagai orang yang mencari ilmu, tugas kita hanya satu, yaitu belajar ya. Kemudian mengabdi kepada guru. Belajar dan mengabdi kepada guru, itu adalah tugas kita. Tidak usah kita memikirkan pembiayaan, bahwa pembiayaan itu adalah kewajiban bagi kedua orang tua. Kita fokus belajar dan belajar. Belajar dan kita taat kepada pesantren, itu adalah kewajiban kita. Dan tirulah kepada Syekh Burhanuddin ini menjadi ulama besar
daripada teman-temannya pada waktu nyantri beliau itu tidak pernah merasakan yang namanya kejenuhan dalam belajar, keputusasaan dalam belajar, kemudian patah semangat dalam belajar, itu tidak ada di kamusnya Syekh Burhanuddin dalam menuntut ilmu. Ini yang harus kita tiru. Beliau tidak pernah merasakan kebingungan dalam urusan apapun. Tidak ada dalam pikiran beliau kebingungan untuk makan apa, besok makan apa. Tidak, ya. Beliau hanya fokus belajar, ya, dan taat kepada gurunya itu. Sehingga apa? Beliau Syekh Burhanuddin ini menjadi ulama besar, ya. Nah, itu yang harus kita tiru. Kesemangatan beliau dalam menjaga pelajarannya, menjaga hafalannya, dan mengikuti metode-metode hafalan yang sudah diterangkan kemarin. Itu adalah tata cara orang yang mencari ilmu itu dapat dimudahkan dalam menuntut ilmu. Tidak usah kita mikirkan apapun, tidak usah kita memikirkan rezeki, ya. Karena orang yang mencari ilmu, maka Allah Ta'ala akan menanggung semuanya. Maka Allah Ta'ala akan menanggung semua rizkinya melalui perantaraan kedua orang tua. Makanya kita ketika hari Jumat dikirim, nah itu merupakan jaminan dari Allah. Orang yang menuntut ilmu, nah coba kita kan selama di pesantren itu tidak ada yang bekerja, tapi setiap hari atau setiap minggu kita digaji dari kedua orang tua, ebajer istilahnya, ya, ekerem, digaji. Pekerjaan kita hanya menuntut ilmu, luar biasa, ya. Orang yang bekerja di luar itu sampai kepanasan, ya, ada di tengah jalan. Kita kan sebagai orang yang menuntut ilmu tidak, bedah dalam ruangan, ya, ada kipasnya, ya, ada ruangannya, kemudian tidak panas. Setiap Jumat kita dapat kiriman uang. Nah, itu adalah janji Allah, man talabal ilma takaffalallahu birizki. Orang yang mencari ilmu, orang yang menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan menjamin rizkinya melalui perantaraan kedua orang tua. Wa kana yuka an Syekhul Islam al-Isbijabi annahu waqa'alahu fi tahsilihi. Nah, tapi juga ada seorang ulama besar. Beliau berbangsa Isbijabi. Beliau termasuk salah satu ulama yang menjadi pengusaha, menjadi atau punya dia berada di pemerintahan, punya jabatan di pemerintahan. Beliau Syekhul Islam al-Isbijabi, bahwa meskipun beliau berada di pemerintahan, sibuk dengan pemerintah, sibuk mengurusi rakyatnya, ya, beliau tidak pernah patah semangat dalam mencari ilmu. Tetap beliau Syekhul Islam al-Isbijabi ini menuntut ilmu, berdiskusi dengan teman-temannya. Bahkan suatu ketika Syekhul Islam al-Isbijabi ini merasakan atau punya keluhan berupa kemalasan dalam belajar. Terjadi fatrah dalam hidupnya Syekhul Islam al-Isbijabi ini ketika beliau menjabat di pemerintahan. Beliau itu merasa kebingungan selama isnatai asyrata sanah, selama berapa? 12 tahun, ya. Di masa 12 tahun ini bingkila bil mulki, beliau bolak-balik dari kerajaan, dari keraton menuju diskusi musyawarah, balik lagi di pemerintah, kemudian kembali lagi musyawarah dengan temannya, ya. Artinya beliau ini Syekhul Islam al-Isbijabi, dia ketika mencari ilmunya luar biasa, banyak godaan-godaan yang dia lakukan, tapi tidak sedikit pun godaan itu dia terima. Artinya dia tetap semangat dalam menuntut ilmu. Coba bayangkan selama 12 tahun. Jadi Syekhul Islam al-Isbijabi ini selama 12 tahun beliau wirawiri,
besok ke negara, kemudian nanti sore itu di pesantrennya, kemudian balik lagi ke pemerintahan dinas, kemudian balik lagi ke pondoknya. Setiap hari seperti itu sampai 12 tahun. Tapi beliau tidak merasakan patah semangat dalam belajarnya, dalam bermusyawarahnya. Beliau terus semangat selama 12 tahun. Bahkan wa kharaja ma'a syariki fil munadharah. Syekhul Islam Al-Isbijabi ini ketika pulang dari dinasnya menuju ke pesantrennya, beliau bersama temannya. Artinya berdiskusi bersama temannya, bermusyawarah dengan teman-temannya. Bahkan Syekhul Islam Al-Isbijabi ini dengan temannya tidak pernah meninggalkan yang namanya munadharah, tidak pernah meninggalkan yang namanya musyawarah. Terus berdiskusi tentang masalah ilmu sampai berapa? Sampai 12 tahun. Meskipun masa 12 tahun itu ada ujian dari beliau Syekhul Islam Al-Isbijabi, tapi beliau tidak pernah patah semangat, tetap bermusyawarah dengan temannya, tetap belajar dengan temannya selama 12 tahun. Bahkan fasara syarikuhu Syekhul Islam. Jangankan Syekhul Islam Al-Isbijabi, temannya yang beliau bersamaan bermusyawarah, temannya yang selalu bermusyawarah dengan Syekhul Islam Al-Isbijabi juga menjadi ulama besar. Barokahnya teman. Syekhul Islam punya teman banyak. Jangankan Syekhul Islamnya, temannya pun menjadi orang-orang besar. Makanya jangan kita itu berteman dengan orang yang malas. Makanya ada istilah itu la tashab al-kaslan. Jangan engkau itu berteman dengan orang-orang yang malas. Karena itu akan membunuhmu, membunuh semangatmu. Kalau kita bersama dengan orang-orang yang malas, justru itu akan membunuh semangat kita dalam menuntut ilmu. Maka ada istilah itu la tashab al-kaslan. Jangan engkau itu berteman dengan orang-orang yang pemalas. Karena teman itu akan cepat, nularnya cepat. Kalau dia baik maka menjadi baik. Kalau kita berteman dengan orang yang buruk, maka kita juga akan menjadi buruk. Jadi orang itu tergantung temannya. Kita itu ingin menilai orang itu baik apa tidak usah tanya kepada orang yang bersangkutan. Oh, Zaid ini bagus apa enggak? Jangan tanya kepada Zaidnya, maka lihatlah siapa temannya Zaid. Lihatnya. Jadi untuk mengetahui seseorang itu bukan hanya dilihat dari orangnya saja, tapi lihatnya dari teman. Kalau dia temannya itu baik, maka otomatis dia itu menjadi baik. Kalau temannya itu buruk, temannya pemalas, temannya tidak pernah ikut kegiatan, temannya tidak pernah sekolah, maka otomatis sudah dia itu sama dengan temannya. Teman itu sumun qatil, racun yang mematikan. Racun yang mematikan. Jadi kalau kita tidak berhati-hati dalam memilih teman, maka kita akan terjerumus kepada keburukan. Tapi kalau kita mencari teman dan temannya baik, semangat, istiqomahnya luar biasa, lah itu akan mengangkat kita dalam semangat dalam menuntut ilmu. Contohnya adalah Syekhul Islam Al-Isbijabi punya teman sehingga temannya ini menjadi ulama besar. Barokahnya berdampingan dengan Syekhul Islam Al-Isbijabi, dia menuntut ilmu selama 12 tahun, bermusyawarah selama 12 tahun, tidak pernah merasakan kejenuhan, tidak pernah merasakan kegelisahan dan kebingungan dalam mencari ilmu. Makanya hati-hati mencari teman itu, hati-hati. Jangan semua kita temani, hati-hati, karena teman itu adalah berbahaya. Jadi kalau kita berteman dengan orang baik, ya maka kita akan menjadi baik. Kalau berteman dengan orang yang sering melanggar, berteman dengan akrab, bahkan sudah jadi kelompokan orang-orang yang melanggar, kemudian kita ikut dengan mereka, ya maka kita akan sama dengan mereka.
Maka hati-hati dalam mencari teman ya. Carilah teman itu yang sekiranya membuat kita semangat dalam belajar. Carilah teman itu yang bisa membuat kita itu semangat belajar, semangat musyawarah, semangat melakukan semua kegiatan-kegiatan pesantren. Itu adalah dalam mencari teman. Karena teman itu sangat berbahaya terhadap diri kita, khususnya bagi orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.